Coba lagi meski terluka. Setiap luka kan jadi makna. Cahaya hadir usai gelapnya. Doa menyapa jiwa yang setia. Genggam kenangan indah, simpanlah sendal gurauan. Andainya kau kerinduan, itulah jadi penawar. Sungguh ku terharu dan pilu, kasihku semai kau abaikan. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada. Lucu ya, ada orang yang kalau hidupnya lagi berantakan, bukannya diberesin malah upload drama terus di status. Akan tiba saatnya yang setia pasti mendapatkan orang yang setia. Yang baik akan mendapatkan orang yang baik. Yang bohong akan selalu dibohongi lagi. Kemudian yang jujur pun akan selalu mendapatkan kejujuran. Kenapa demikian? Ya, karena Tuhan Maha Adil. Kenapa dia pergi? Kenapa dia meninggalkanmu? Karena kamu tidak menyadari bahwa kamu pernah berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik, dan dia bukanlah orangnya. Lalu di mana letak salahnya? Salahnya karena kamu tidak mengerti isyarat dari kasih sayangnya Allah, bahwasannya Allah selalu menjagamu dari orang-orang yang tidak baik untukmu. Jika masa lalu membuatmu trauma, yang sekarang membuatmu terluka, berapa kali Allah gagalkan dirimu berjodoh dengan seseorang, itu karena Allah sudah siapkan seseorang di Lauhul Mahfuz yang akan mendatangimu nanti di waktu yang telah Allah persiapkan. Jadi bersabarlah. Hiduplah apa adanya, sesuaikan gaya dan selera kita itu dengan kemampuan kita. Bahagia itu bukan di mata orang lain, supaya terlihat ada, supaya terlihat kita mampu. Bahagia itu ada di hati kita. Syukur dan sabar dengan apa yang ada. Harta itu bukan jaminan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Harta itu cuma untuk kesenangan, bukan untuk kebahagiaan. Niatku untuk bersamamu itu tulus. Apapun kekuranganmu akan kuterima. Sekelam apapun masa lalumu, tak akan aku permasalahkan. Akan kutemani kau dari titik terendahmu, sekalipun hanya satu yang kuminta darimu. Hargai aku dan jadikan aku satu-satunya untukmu. Jangan bereaksi, biarkan mereka tersesat dalam drama mereka sendiri. Orang manipulatif hidup dari reaksimu. Setiap kata, ekspresi, dan emosi yang kamu tunjukkan adalah bahan bakar bagi mereka. Mereka merancang jebakan psikologis dengan cermat, memainkan skenario yang memaksa kamu bereaksi secara emosional. Ketika kamu marah, gelisah, atau berusaha membela diri, mereka menang. Mereka akan memutarbalikkan situasi, membuatmu terlihat seperti pihak yang bersalah, dan membenarkan tindakan mereka sendiri. Dan semakin kamu terlibat dalam permainan ini, semakin kuat cengkeraman mereka atas dirimu. Tapi ada satu strategi yang menghancurkan mereka tanpa perlu bertengkar. Jangan bereaksi.
keheninganmu lebih menyakitkan daripada ribuan kata. Saat mereka mencoba memprovokasimu, menekan tombol emosionalmu, atau memancing amarahmu, tetaplah diam. Biarkan kata-kata mereka menguap di udara tanpa ada perlawanan. Jangan membantah, jangan menjelaskan, dan jangan menunjukkan ekspresi yang mereka harapkan. Ini bukan tentang menjadi lemah atau menghindar, tetapi tentang menunjukkan bahwa kamu tidak bisa dikendalikan. Kamu mungkin berpikir, jika aku diam, bukankah mereka akan merasa menang? Tidak, justru sebaliknya. Orang manipulatif bukan hanya ingin mengontrol tindakanmu, tetapi juga ingin melihat dampaknya. Mereka ingin melihat kepanikan di wajahmu, mendengar nada putus asa dalam suaramu, dan menikmati kejatuhan emosionalmu. Saat kamu tidak memberi mereka apa yang mereka cari, mereka akan mulai merasa tidak nyaman. Tanpa umpan, mereka kehilangan kendali. Tanpa reaksi, mereka kehilangan arah. Aku tersusun dari banyaknya pengalaman dan ribuan jam terbang kehidupan. Jika kau melihatku tersenyum, saat dikhianati, dicurangi, dibohongi, atau direndahkan, itu bukan kelemahan. Itu caraku membaca watak manusia. Berpura-pura bodoh terkadang perlu, bukan karena tak tahu, tapi karena aku ingin tahu siapa yang cukup pintar untuk menipu dirinya sendiri.